Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin, amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para ajengan, wabil khusus kepada para habaib kita yang sudah hadir tadi di tengah-tengah kita, yang kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya selalu diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau semuanya kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam membimbing kita semuanya untuk menjadi manusia yang mulia di dunia sampai di akhirat insyaallah. Amin, amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, terkhusus kepada segenap perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak Kuwu atau Bapak Lurah atau Bapak Kepala Desa, dan juga kepada segenap staf jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan amanah yang Allah berikan kepada beliau semuanya menjadi sebab beliau makin mulia di dunia sampai di akhirat. Dan mudah-mudahan amanah yang beliau bebankan saat ini mudah-mudahan menjadikan sebab desa kita, kota kita, tempat kita selalu lebih baik daripada yang sebelumnya insyaallah. Amin, amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada Saibul Jalsah, Saibul Majlis Habib Bagir Al-Habsyi, yang kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada beliau keikhlasan, Allah berikan kepada beliau semua kemudahan di dalam menjalankan daripada misinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam kali ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama menyanjung, menyebut nama manusia yang sangat dicintai oleh Allah, yang kalau kita menyebut namanya maka Allah pun akan cinta kepada kita. Sampai Nabi sabdakan, kalau kita bersalawat kepada Nabi, satu salawat akan dibalas 10 oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di tempat-tempat seperti inilah kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Apalagi sama-sama tadi ini
Apalagi sama-sama kita tadi duduk dengan para habaib, yaitu cucu-cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita melihat beliau, memandang beliau, hati ini sangat sejuk, sangat gembira, dan ingin setiap malamnya kita duduk dengan beliau, ingin memandang wajah-wajah beliau, karena di dalam diri mereka ada darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita malam hari ini memandang wajah beliau semuanya ini, kita gembira, kita senang, bahkan kita ingin setiap malamnya memandang wajah-wajah tersebut. Lalu bagaimana kalau di akhirat kita bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ini adalah suatu keinginan cita-cita bagi kita semuanya. Setiap saatnya kita bersalawat kepada Nabi, kita hadir maulid Nabi, menyebut nama Nabi. Apakah tidak ada keinginan di hati kita ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, walaupun hanya lewat mimpi saja? Jangan seperti sebagian orang yang hadir majelis taklim, hadir acara maulid, dia cuma bisa duduk saja, dia hanya bisa mendengarkan saja, tapi tidak menghadirkan hatinya di tempat seperti ini. Maka jangan heran kalau ada manusia-manusia datang ke tempat ini puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali, keluar dari majelis ini tidak ada bedanya dengan seperti mereka tidak pernah datang ke majelis taklimnya Nabi Muhammad. Kenapa? Cuma dohirnya saja yang hadir. Jasadnya ada di tempat ini, hatinya tidak ada di tempat ini. Ini yang kita khawatirkan. Kita takut hadir acara seperti ini puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali, keluar dari tempat ini akhlak kita sama, ucapan kita sama, perbuatan kita sama. Kenapa? Cuma dohirnya saja yang hadir, hatinya tidak bersama Nabi Muhammad. Ini yang harus selalu kita hadirkan, belajar. Bagaimana kita hadir ke tempat ini, niatnya itu harus beda. Anda datang ke pasar, silahkan Anda cari dunia. Anda datang ke tempat ini bukan untuk ke pasar. Bahkan termasuk orang-orang yang saat ini jualan di pinggir-pinggir jalan. Jangan Anda datang ke tempat ini cuma niatnya jualan, percuma. Niatkan datang ke tempat ini, saya jualan, tapi saya ingin hadir majelis taklimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda jualan berkah. Walaupun mungkin Anda ingin semuanya laku, tapi ternyata tidak laku. Anak cinta ada dengan Nabi Muhammad, yang sedikit itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habba idza barakallahu tulji, kalau diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi biji-biji yang banyak. Itulah keberkahan. Oleh karenanya kalau kita hadir acara maulid seperti ini, dari rumah itu ditata dulu niatnya. Saya datang ke tempat ini mau apa? Orang yang tidak berakhlak, beradab datang ke tempat ini, saya jamin, saya pastikan dia datang ke tempat ini tidak membawa akhlak, tidak memiliki niat yang baik. Belajar kita semuanya. Kalau kita bisa memuliakan orang tua kita, bisa memuliakan guru kita, bisa memuliakan ulama kita dengan Nabi Muhammad, harus kita lebih bisa memuliakan lagi. Kenapa? Beliaulah yang akan memberikan syafaat kita. Beliaulah yang akan menyelamatkan kita. Kalau kita bisa berakhlak dengan orang tua, sama ustadz, kiai, ulama, sama habib kita bisa berakhlak, kenapa kepada Nabi Muhammad kita tidak bisa berakhlak? Karena niat ini yang harus selalu kita jaga. Kemudian tatkala kita mulai belajar untuk mencintai para ulama, mencintai para habaib kita, ingat, akhlak itu di atas ilmu. Akhlak itu di atas ilmu. Artinya jangan sampai kita mencintai ustadz, mencintai kiai, mencintai ulama, mencintai habib, sampai kita tidak berakhlak. Ini yang perlu diingat. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang kita ini mencintai ustadz, mencintai kiai, mencintai ulama, mencintai habib, tapi merendahkan ustadz yang lain, merendahkan kiai yang lain, merendahkan ulama yang lain, merendahkan habib yang lain. Itu bukan cinta, itu adalah pendusta-pendusta cinta. Kalau Anda cinta dengan para ustadz, kiai dan ulama, para habib, Anda tidak merendahkan ustadz, kiai, ulama, habib yang lain. Kenapa? Kita punya Nabi diutus oleh Allah. Sebagaimana Nabi sabdakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ingat ini hadis. Tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali menyempurnakan akhlak. Bukan ilmu, akhlak. Kenapa? Al-akhlak muqaddam alal ilim. Al-adab muqaddam alal ilim. Akhlak itu lebih mulia, lebih agung, lebih diutamakan daripada ilmu. Maka jangan sampai kita cinta dengan ustadz, cinta dengan kiai, cinta dengan ulama, cinta dengan habib, kemudian kita merendahkan ustadz yang lain, kita merendahkan ulama yang lain, merendahkan habib yang lain. Itu bukan cinta namanya. Anda cinta dengan hawa nafsu. Anda dengan ustadz, kiai, ulama, habib cuma sebagai tujuan? Tidak seperti itu.
Jadikan ustadz, kiai, ulama, habib sebagai wasilah perantara Anda untuk menuju Allah dan Rasulnya. Maka inilah cinta yang sungguhnya. Cinta yang sungguhnya tidak akan melanggar syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mensabdakan, sudah cukup kejelekan bagi seorang dengan dia merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain, kata Nabi, itu sudah satu kejelekan. Apalagi yang Anda rendahkan itu ustadz. Apalagi yang Anda rendahkan itu kiai, yang Anda rendahkan ulama, yang Anda rendahkan habib. Ini bukan kejelekan lagi, di atas kejelekan. Maka ini cinta yang harus kita hadirkan. Jangan sampai kita mencintai ustadz kita, kiai kita, ulama, habib kita menjadi tujuan. Tidak. Jadikan mereka cuma wasilah, perantara. Artinya, manakala ustadz saya salah, kiai saya salah, ulama saya salah, habib saya salah, saya tidak akan mengikutinya. Tapi akhlak dan adab kepada mereka tetap menjadi nomor satu. Ini cinta yang sungguhnya. Ini yang harus kita bangun. Sehingga jangan sampai kita mudah diadu domba, mudah dibenturkan antara satu dengan lainnya. Kenapa? Cinta fanatik yang membabi buta, cinta yang tidak dasar dengan akhlak dan adab. Ini yang harus kita hadirkan pada hari-hari ini. Kenapa orang Indonesia, kenapa orang Islam mudah dibenturkan antara satu dengan yang lainnya? Anda cintanya dengan akhlak, cinta Anda dengan adab. Belajar dengan sahabat Abdullah bin Abbas dan sahabat Hasan bin Sabit. Sahabat Hasan bin Sabit sedang naik kuda. Sedang naik kuda. Tatkala beliau sedang naik kuda, tiba-tiba beliau mau turun, sahabat Abdullah bin Abbas bergegas, mengambil daripada ikat pelana kudanya, kemudian turun sahabat Hasan bin Sabit seraya berkata, wahai Abdullah bin Abbas, tidak pantas engkau melakukan seperti ini. Engkau cucunya Nabi Muhammad, engkau keluarganya Nabi Muhammad. Kenapa engkau perlakuan seperti ini? Apa jawab keluarga Nabi? Apa jawaban orang yang sambung nasabnya dengan Nabi? Seperti inilah aku sebagai keluarga Nabi, diajari berakhlak dengan seorang ulama. Setelah itu sahabat Hasan bin Sabit mencium tangannya sahabat Abdullah bin Abbas, dipaksa sampai dicium tangannya. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, wahai Hasan bin Sabit, ada apa engkau lakukan seperti ini? Kenapa engkau cium tanganku? Sahabat Hasan bin Sabit menjawab, seperti inilah aku diajari oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memuliakan keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Kalau kita semuanya tahu cinta yang seperti ini, tidak bakal orang Islam mudah diadu domba. Tidak bakal orang Islam mudah dibentur-benturkan. Orang Indonesia, suku yang satu dengan suku yang lainnya dibenturkan. Desa yang ini dengan desa ini dibenturkan. Kenapa? Cinta Anda tidak dengan akhlak dan adab. Cintai ustadz Anda, cintai kiai Anda, cintai ulama Anda, cintai habib Anda. Tapi jangan sampai Anda cinta kepada mereka dengan merendahkan ustadz, kiai, ulama, habib yang lainnya. Belajar cinta yang sungguhnya. Kalau kita sudah tahu cinta, tidak bakal kita merendahkan gara-gara ustadz kita beda pandangannya dengan ustadz yang lainnya, kemudian kita merendahkannya. Anda belum cinta, Anda cuma pakai hawa nafsu. Belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Belajar dengan Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Ini tiga ulama termasuk 4 madhab dalam fikih. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Anda lihat, beliau bertiga berbeda pendapat dalam masalah fikih berkali-kali dan sering sekali. Tapi bukan sejarah kehidupan mereka. Pernahkah Imam Syafi'i memarahi Imam Ahmad bin Hanbal, hei kamu muridku, kenapa kamu berlawanan denganku? Tidak pernah. Imam Malik memanggil Imam Syafi'i, hei Syafi'i, kamu murid saya, kenapa kamu berbeda dengan saya? Tidak pernah ada. Terus kita orang yang baru kemarin, yang baru punya ilmu seberapa, gara-gara beda pendapat, beda pandangan, beda menyikapi masalah hukum, kemudian kita saling menghina, mengolok, memaki. Anda bukan cinta itu namanya. Kita sebagai jamaahnya, jadi jamaah yang punya cinta yang akhlak. Kita punya ustadz, berbeda dengan ustadz yang lainnya. Kita punya ulama, berbeda dengan ulama yang lainnya. Kita punya habib, berbeda dengan habib yang lain. Wajar. Dan itu biasa. Buka sejarah kehidupan Nabi dalam perang Badar. Kemudian buka Isra Mi'raj Nabi. Waktu Nabi berbeda pandangan dengan Nabi Musa. Itu suatu yang wajar. Oleh karenanya, di Muqaddimah ini Al-Fakir tekan, ayo kita belajar cinta yang sungguhnya. Bukan cinta dengan hawa nafsu, tapi cinta yang dasarnya akhlak dan adab, sehingga perbedaan tidak akan memecah belah kita. Perbedaan tidak akan merusak ukhuwah kita. Perbedaan tidak akan memecah belah kita punya agama. Walaupun kita berbeda-beda, tetap kita satu jua. Walaupun kita berbeda,
tetap kita ini adalah anak Indonesia. Walaupun kita berbeda, tetap kita ini disatukan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadun. Berbicara masalah cinta dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu penting, Mbak Bu. Habib Thohir Al-Kaf Tegal almarhum, beliau meninggal itu tahun 2020. Saya masih ingat, kalau tidak salah, saya di tahun tersebut saya punya acara di Purbalingga, di Jawa Tengah, Purbalingga. Saya tinggal di Kuningan, Mbak Bu. Saya asli orang Pemalang, Jawa Tengah. Saya orang Cokrah. Cuma saya mondok di Bangil Pasuruan, di Darlogo Wadakwah. Kemudian singkat cerita, saya sekarang tinggal di Kuningan sudah 1,5 tahun. Saya suatu saat punya acara ngisi di Purbalingga. Saya kalau ngisi acara, kalau sudah agak jauh, itu biasanya saya pakai untuk silaturahmi sekaligus ziarah. Seperti tadi, saya berangkat dari Kuningan 9:30 pagi. Kemudian saya ziarah sana, ziarah sini, sampai saya tadi ke Batang, kemudian balik lagi ke sini. Saya waktu tahun 2020 kalau tidak salah, saya ngisi di Purbalingga, saya bersilaturahmi ke beberapa ulama, di antaranya Habib Thohir Al-Kaf almarhum. Masih ingat sekali. Waktu itu beliau sedang dipijat. Saya datang sama rombongan, sama teman-teman semuanya. Terjadi dialog, obrolan, cerita. Dan tolong ini cerita dipegang. Tolong ini cerita dijadikan pedoman bagi kita semuanya. Agar kita orang Islam tidak mudah diadu domba. Agar kita orang Indonesia tidak mudah dipecah belah. Beliau bicara sama saya seperti ini. Novel, kamu tahu kenapa waktu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihina, dimaki di media sosial orang-orang kafir menghina Nabi Muhammad, sedikit orang yang muncul, sedikit orang yang membela, sedikit orang yang menjawab di media sosial, sedikit orang yang mengamuk. Padahal itu Nabi Muhammad. Tapi lihat ya Novel, waktu ada ustadz dihina, kiai dihina, ulama dihina, habib dihina, semua santrinya, semua jamaahnya pasang dada semuanya. Tahu kenapa sebabnya? Kenapa waktu Nabi dihina, tidak begitu banyak orang Islam yang muncul di permukaan. Tapi waktu ustadznya, kiainya, ulamanya, habibnya dihina, dimaki, semuanya pasang dada. Semuanya bela habis-habisan, bahkan sampai ke ranah hukum. Apa sebabnya? Karena kita jarang membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Novel, kalau tidak percaya, kamu lihat di pondok-pondok pesantren. Ada tidak pondok pesantren yang secara khusus membahas, beliau sebutkan kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa karangan Imam Qudiyat. Coba. Di pondok pesantren membahas tentang kitab secara khusus detail tentang Nabi Muhammad. Jarang. Tapi kamu lihat di pondok-pondok pesantren banyak kitab membahas kitab Ta'lim Muta'allim, kata beliau. Kitab Ta'lim Muta'allim, kata beliau, bukan salah, bukan jelek, bagus. Tapi Anda lihat dalam kitab tersebut menjelaskan akhlak dan adab, bagaimana kita sebagai santri, kita sebagai santriwati, kita sebagai jamaah untuk menghormati ustadz, kiai, ulama dan habaib kita. Sehingga karena buku sejarah Nabi Muhammad tidak begitu sering dibaca di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim, di ceramah-ceramah ini, akhirnya cinta kita kepada Nabi Muhammad tidak begitu besar. Tapi karena kita sering membaca kitab Ta'lim Muta'allim, bagaimana adab seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, seorang santriwati, seorang jamaah kepada syekhnya, kepada gurunya, akhirnya mereka sangat lebih membela mereka daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di tempat seperti ini, Pak Bu, kita membaca sejarah kehidupan Nabi, kita mengingat Nabi, bersolawat sama Nabi, tenang hati, senang luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana cinta kita kepada Nabi bukan hanya di malam hari ini saja. Cinta kita kepada Nabi bukan hanya di tempat ini saja, tapi bagaimana kita pulang ke rumah bisa selalu mencintai Nabi Muhammad. Buat Nabi Muhammad ada di rumah kita. Bagaimana Ustadz agar Nabi Muhammad ada di rumah kami? Sebutkan lidah Anda bersolawat dengan Nabi Muhammad. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad di rumah Anda. Biasakan makan minum dengan tangan kanan, biasakan makan minum dengan duduk, dan jangan sekali-kali Anda makan minum dengan tangan kiri. Jangan sekali-kali Anda makan minum dengan posisi berdiri. Kalau cinta dengan Nabi Muhammad, semuanya akan mudah dilakukan.
Tapi kalau cinta kita kepada Nabi Muhammad tanggung-tanggung, bahkan cinta kita cuma di lidah, saya cinta sama Nabi Muhammad. Mana bukti Anda salawat sama Nabi Muhammad? Sehari berapa kali Anda salawat sama Nabi Muhammad? Sayyidah Rabi'atu al-Adawiyah, seorang wali Allah dari kalangan seorang perempuan. Sayyidah Rabi'ah itu di usia sudah tuanya, itu beliau bersalawat kepada Nabi sehari semalam tidak kurang daripada 50.000 kali. Sehari semalam salawatnya Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah tidak kurang daripada 50.000 kali. Sehingga ditanya, wahai Rabi'ah, kenapa kamu sehari semalam salawat sama Nabi kok 50.000 kali? Ada apa? Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, beliau menjawab, aku bersalawat kepada Nabi 50.000 kali karena aku ingat dengan hadis Nabi, fa inni mubahid bikumul umama yaumul qiyamah. Aku akan bangga di antara kalian dari umat-umatku kelak di hari kiamat. Aku pengen di padang mahsyar, aku pengen di hari kiamat. Nabi mengatakan kepada seluruh para nabi, semua umatnya, lihat seorang perempuan tua ajuzah, perempuan tua dari umatku sehari semalam bersalawat kepadaku sebanyak 50.000. Jadi yang dicari bukan surga, Pak Bu. Yang dicari itu bukan takut neraka. Yang dicari bagaimana menyenangkan hatinya Nabi Muhammad. Coba kita nih, aku pecinta-pecinta Nabi Muhammad, pernah hendak kita doa pengen mimpi Nabi Muhammad? Pernah hendak kita berdoa pengen menyenangkan hati Nabi Muhammad? Pengen hendak kita berdoa kepada Allah meminta agar Nabi Muhammad bangga dengan saya sebagai umatnya? Jangan-jangan kita ini cuma umat yang bangga sama Nabi Muhammad, tapi belum tentu Nabi Muhammad bangga sama kita. Jangan-jangan kita ini umat yang aku cinta sama Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad tidak cinta kepada kita. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sedikit kita pengen membahas apa yang diinginkan Nabi kepada umatnya. Apa yang diinginkan Nabi terhadap umatnya? Apa sih yang Nabi inginkan kepada kita sebagai umatnya? Nabi itu hanya menginginkan kepada kita sebagai umatnya agar kita semuanya masuk surga. Itu yang diinginkan kita punya Nabi, pengen semua umatnya masuk surga. Dan mudah-mudahan kita yang hadir malam hari termasuk min ahlil jannah insyaallah, termasuk orang-orang yang masuk surga, yang kelak di akhirat surga kita bersama surga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini sangat ingin kita ini masuk surga. Cintanya luar biasa. Waktu turun satu surat yang bernama surat Ad-Duha, ini menggambarkan sedikit cintanya Nabi kepada kita. Turun surat Ad-Duha sampai di ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Nabi Muhammad menjawab, ya Allah, kalau engkau akan memberikan kepadaku satu pemberian sampai aku ikhlas, aku ridho, aku cuma minta satu kepadamu ya Allah, idan la ardo ahada min ummati dakhalan. Ya Allah, kalau engkau ingin memberikan kepadaku satu pemberian sampai aku ridho, sampai aku senang, sampai aku puas, aku cuma minta satu ya Allah, masukkan semua umatku ke surgamu ya Allah. Masukkan semua umatku ke surgamu ya Allah. Yang diingat Nabi kita sebagai umatnya. Padahal tidak tahu kita sebagai umatnya menyenangkan Nabi atau tidak. Tapi Nabi waktu diberi tawaran oleh Allah, satu tawaran, Nabi tidak banyak mikir. Nabi tidak minta keluarganya, Nabi tidak minta anaknya, Nabi tidak minta cucunya. Yang Nabi minta cuma kita sebagai umatnya, jangan ada ya Allah umatku yang ketinggalan di api nerakamu ya Allah. Cintanya Nabi luar biasa sama kita. Tapi pertanyaannya, kenapa cinta Nabi ini nggak terasa sama kita? Kita ini yang saat ini mengaku sebagai umatnya, cintanya nggak terasa, betul nggak? Terasa cinta Nabi sama kita? Terasa. Kenapa cinta Nabi kepada kita tidak terasa? Di dalam hati kita, sanubari kita. Bahkan hadir acara maulid tidak punya akhlak dan adab. Hadir acara maulid tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Hadir acara maulid, kadang-kadang kita tidak menghadirkan hati kita dengan Nabi Muhammad. Karena kita lebih kenal kepada orang lain daripada Nabi Muhammad. Daripada Nabi Muhammad. Kita lebih kenal pemain bola daripada Nabi Muhammad. Kita lebih kenal YouTuber daripada Nabi Muhammad. Kita lebih kenal orang kafir daripada Nabi Muhammad. Ini penyebab kenapa cinta Nabi Muhammad tidak terasa dalam diri kita semuanya.
Kenapa kerinduan kita dengan Nabi Muhammad kok tidak muncul? Karena kita lebih mengenal orang lain daripada Nabi Muhammad. Bahkan na'udzubillah min dzalik, di hati kita ini tidak ada Nabi Muhammad. Cuma di lidah, tidak sampai masuk ke hati. Karena kita lebih mengenal mereka, kecintaan Nabi Muhammad yang besar kepada kita ini tidak terasa. Oleh karenanya, pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita akan sayang cinta sama Nabi Muhammad kita nggak kenal siapa itu Nabi Muhammad. Jujur, kita punya HP, habis kuota itu untuk apa? Anda yang punya HP, yang saat ini buka HP, Anda punya HP itu nonton siapa? Anda melihat siapa? Apakah Anda melihat ustadz ulama yang menerangkan Nabi Muhammad? Anda membuka HP yang menerangkan rindu dengan Nabi Muhammad? Atau Anda melihat YouTuber, melihat artis, pemain bola? Sampai jam 2, jam 3 malam kita belai, tidak tidur, ngopi, ngeteh, gara-gara pengen lihat pemain bola kita main di televisi. Kita bela-belain sampai kita pakai truk, sampai kita jauh-jauh, bahkan tidak diberi izin sama orang tua, ngotot tetap kita ngelawan orang tua kita hanya untuk nonton pertandingan bola pemain bola kita. Kenapa seperti ini? Karena kita tidak begitu kenal dengan Nabi Muhammad. Yang kita kenal artis, pemain bola, orang kafir, YouTuber. Sehingga cinta dengan Nabi Muhammad itu tidak begitu terasa. Oleh karenanya, sedikit pada malam hari ini kita ingin membahas sedikit saja tentang cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Dan kita berharap, kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan pulang dari acara ini kami betul-betul mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Pulang dari acara ini, ya Allah, kami selalu merindukan Nabi Muhammad. Kami pulang dari tempat ini, ya Allah, kami ingin selalu bersolawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami pulang dari tempat ini, ya Allah, kami ingin menghidupkan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Kami pulang dari tempat ini, ya Allah, kami ingin selalu membaca sejarah kehidupan kekasihmu Nabi Muhammad. Kita punya Nabi, Pak Bu. Cintanya kepada kita itu tidak seperti kita cuma di lidah. Aku cinta sama Nabi Muhammad, tapi perbuatan, sikap kita jauh dari Nabi Muhammad. Kita lihat bagaimana cinta Nabi Muhammad kepada kita. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, murid Habib Umar bin Hafid, pernah menulis satu buku yang berjudul Detik-detik meninggalnya Nabi Muhammad. Di hari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia, itu Nabi berada di rumahnya Sayyidah Aisyah. Nabi berada di pangkuan Sayyidah Aisyah. Pintu rumah Sayyidah Aisyah ini ditutup. Tiba-tiba pintu yang ditutup terbuka dengan sendirinya. Kemudian setelah itu masuk angin yang sangat harum, yang sangat semerbak baunya. Sampai Sayyidah Aisyah ini bertanya, ya Rasulullah, kenapa pintu yang saya tutup ini terbuka dengan sendirinya ya Rasulullah? Sayyidah Aisyah khawatir. Lalu Nabi menjawab dan menegaskan, wahai Aisyah, tidak usah khawatir. Malaikat Israel sedang bertamu ke rumah kita. Tidak lama Nabi menjawab, malaikat Israel berdiri di depan Nabi sambil berkata, Allah yukri'ukas salam. Wahai Rasulullah, Allah kirim salam denganmu. Nabi bertanya, wahai Israel, apa yang Allah perintahkan kepadamu sampai engkau mendatangi rumah? Wahai Rasulullah, aku diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Tapi wahai Rasulullah, demi Allah, Allah memerintahkan kepada saya untuk mencabut nyawamu. Tapi Allah katakan, kalau kekasihku Muhammad tidak mau dicabut pada hari ini, maka pendinglah, tundalah sampai di waktu di mana dia rela untuk nyawanya dicabut olehku. Saking cintanya Allah kepada Nabi kita Muhammad, pencabutan nyawa diserahkan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, wahai Israel, apakah itu perintah Allah? Demi Allah, wahai Rasulullah, ini perintah dari Allah. Jawab Nabi, wahai Israel, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Dicabut nyawa Nabi Muhammad pelan-pelan sekali. Malaikat Israel sangat hati-hati mencabut nyawanya Nabi. Kenapa? Agar tidak sakit, pelan-pelan sekali. Tapi Nabi tiba-tiba merintih kesakitan yang luar biasa. Ini pengetahuan bagi kita. Dalam hadis disabdakan, sakitnya sakaratul maut seperti disesat dengan 300 pedang, kata Nabi. Sakitnya sakaratul maut seperti disesat dengan 300 pedang. Kita semuanya entar kalau kita mau meninggal dunia akan merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut, nyawa kita akan dicabut oleh malaikat Israel 300 pedang.
Melihat Nabi merintih kesakitan seperti itu, dilepaskan sejenak. Kemudian Nabi pingsan. Bangun dari pingsannya, Nabi berkata kepada malaikat Israel, "Wahai Israel, berlemah lembutlah kepadaku. Jangan kau cabut nyawaku dengan kasar, wahai Israel. Jangan kau cabut nyawaku dengan keras, wahai Israel." Malaikat Israel menjawab, "Wallahi, demi Allah wahai Rasulullah, dari pertama kali aku diutus oleh Allah untuk mencabut semua hambanya, ini pencabutan nyawa yang paling ringan, yang paling lembut yang pernah aku lakukan, wahai Rasulullah." Nabi merasa sakit, merintih, sampai pingsan Nabi. Dan malaikat Israel mengatakan, ini pencabutan nyawa yang paling ringan. Ini pencabutan nyawa yang paling lemah, paling lembut. Nabi sakit, tapi mendengar ini pencabutan nyawa yang paling ringan. Nabi tahu bagaimana saat itu rasanya. Nabi langsung mengatakan, "Ya Allahumma tsakkil alayya wa khaffif ala ummati. Allahumma tsakkil alayya wa khaffif ala ummati. Allahumma tsakkil alayya wa khaffif ala ummati." Nabi berdoa, "Ya Allah, beratkan, sakitkan pencabutan nyawaku saat ini, tapi ringankan pencabutan nyawa kepada umatku semuanya, wahai Allah." Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi sakit luar biasa saat itu, sampai Nabi pingsan. Minta langsung Nabi kepada malaikat Israel agar dilemah lembutkan pencabutan nyawanya. Tapi setelah mendengar ini paling ringan, Nabi tahu arti paling ringan. Nabi sudah merasakannya. Ini paling ringan, Nabi merasakannya. Umatnya langsung diingat. Dalam hadis riwayat yang lain, Nabi dikatakan bahwasanya, "Ya Allah, berikan setengah sakit sakaratul umatku, berikan kepadaku pada saat ini, wahai Allah." Separuh sakitnya kita semuanya ini, bukan cuma orang Pemalang, bukan orang Jawa Tengah, bukan orang Jawa Timur, semua umatnya Nabi Muhammad itu diminta oleh Nabi, separuh sakitnya diberikan, dikumpulkan untuk Nabi merasakannya pada saat itu. Cintanya Nabi kepada kita sangat luar biasa. Setelah mendengar apa yang diminta oleh Nabi, Nabi melihat ke sebelah kanan, ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril saat itu tidak memandang wajahnya Nabi. Nabi tegur, Nabi ingatkan, Nabi tanya, "Wahai Jibril, kamu sudah tidak senang denganku? Kamu sudah bosan memandang wajahku? Kamu sudah mulai tidak girang melihat daripada wajahku?" Wahai Rasulullah, demi Allah, kekasih mana yang tega, yang rela, yang ridho kekasihnya dalam keadaan seperti ini, wahai Rasulullah? Maka saya minta izin, saya tidak bisa memandang wajahmu, wahai Rasulullah. Malaikat Jibril manusia, seorang malaikat yang sangat mencintai Nabi Muhammad, milik kekasihnya seperti itu. Ditemani setiap saatnya oleh malaikat Jibril, ditemani kemanapun. Tapi pada saat Nabi mau meninggal dunia, malaikat Jibril tidak rela, tidak bisa memandang wajahnya. Kenapa? Nabi dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba Nabi bertanya, "Ma min ba'di min ummati ya Jibril?" Wahai Jibril, kalau saya meninggal dunia, siapa yang akan mengurusi umatku? Bagaimana keadaan umatku, wahai Jibril? Kalau Allah cabut nyawaku pada hari ini, pada saat ini, bagaimana keadaan umatku? Umatnya lagi yang diingat, kita lagi yang diingat. Malaikat Jibril tidak bisa menjawab sampai Allah menjawabnya, "Bashir habibi Muhammadan fa inni la akhdhuluhu min ummati abada." Wahai Jibril, kasih tahu kepada kekasihku Muhammad, aku Allah tidak akan menyia-nyiakan umatnya sampai kapanpun. Aku Allah akan selalu melindungi umatnya sampai kapanpun. Mendengar jawaban dari Allah, Nabi menjawab, "Ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la." Setelah itu dicabutlah nyawa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak Bu, cinta Nabi kepada kita di dunia. Waktu di akhirat, Allah berikan kursi singgasana yang luar biasa kepada seluruh Nabi dan Rasul. Semua Nabi, semua Rasul diberi kursi yang sangat istimewa. Semua Nabi dan Rasul duduk di singgasananya. Ada di sudut satu kursi, yang kursi itu tidak ada penghuninya. Ternyata itu ada kursi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak duduk. Khawatir umatnya ada yang ketakutan di padang mahsyar. Bayangkan Pak Bu, pada mahsyar itu sejengkal di atas kepala kita ada matahari. Matahari sejengkal di atas kepala kita. Dan Nabi sangat paham apa itu padang mahsyar. Dalam hadis Sahih Muslim Pak Bu, ada sahabat Nabi tanya,
Wahai Rasulullah, saya tahu setiap nabi, setiap rasul punya syafaatul udma. Kalau dia berdoa, apa yang diminta akan langsung diberikan oleh Allah. Tapi wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berdoa dengan doa tersebut. Saya tidak pernah melihat engkau berdoa dengan doa tersebut. Apa jawab Nabi? Nabi berkata, iya, syafaatul udma, doa tersebut tidak pernah saya gunakan sengaja. Aku tidak gunakan doa itu di dunia, wahai sahabatku. Untuk apa? Untuk kelak di akhirat. Tak kala umatku kebingungan, umatku di masa ketakutan, umatku mencari syafaat, aku Rasulullah yang akan memberikan syafaat kepada umatku. Shallu ala Nabi Muhammad. Pernah kita baca waktu Nabi di Taif dilempari oleh orang-orang kafir, gigi gerahamnya Nabi berdarah, gigi gerahamnya Nabi hampir patah, lututnya berdarah. Nabi doa? Tidak. Nabi waktu sholat pernah ridanya ditarik oleh Utbah, oleh orang kafir sampai membiru, Nabi berdoa? Tidak. Nabi pernah sujud, kotoran onta 3 hari 3 malam dibelah jadi 2, ditaruh di atas kepala Nabi, Nabi gunakan doanya? Tidak. Kenapa? Karena cintanya Nabi kepada kita. Sehingga lihat Pak Bu, ini penyebab kenapa hanya Nabi Muhammad di padang mahsyar yang hanya memberikan syafaat. Kenapa Nabi Adam tidak, Nabi Nuh tidak, Nabi Ibrahim tidak, Nabi Musa tidak, Nabi Isa tidak? Karena mereka semuanya sudah menggunakan syafaatul udma. Mereka sudah menggunakan doa mustajab tersebut. Tapi Nabi kita Muhammad belum menggunakannya. Kata Nabi, aku tahu umatku bakal kebingungan di mahsyar, umatku bakal ketakutan di akhirat. Sehingga doa ini, syafaat ini aku sembunyikan untuk kelak aku menyelamatkan daripada umatku. Bapak Ibu, kita semua saksikan di hari kiamat, kita akan menangis mencari syafaat pada hari tersebut. Kita datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan nafsi, 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 nafsi. Sendiri-sendiri saya tidak bisa. Kita datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan nafsi, nafsi, sendiri-sendiri saya tidak bisa. Datang kemudian kepada Nabi Musa, nafsi, nafsi. Datang kepada Nabi Isa, nafsi, nafsi. Sampai Nabi Isa mengatakan, datanglah engkau kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pemilik syafaat tersebut. Kita datang Pak Bu sama Nabi Muhammad, gak tahu malu. Salawat sama Nabi jarang. Makan minum masih berdiri pakai tangan kiri. Kita tidak pernah membahas sejarah kehidupan Nabi. Kita punya buku di rumah banyak sekali, tapi tidak ada satu buku pun yang mengenalkan kita sama Nabi. Puluhan, ratusan ribu, jutaan, tapi tidak bisa beli satu buku saja yang mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad. Datang kita kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, isfa' lana. Apa kata Nabi? Analaha, analaha, analaha. Wahai umatku, akulah pemilik syafaat tersebut. Jangan kau gelisah, jangan kau khawatir. Akulah pemberi syafaat tersebut. Apa yang Nabi lakukan setelah itu Pak Bu? Nabi lihat satu persatu umatnya tidak cinta sama Nabi. Umatnya yang selalu mempermasalahkan masalah maulid, mempermasalahkan masalah acara seperti ini. Umatnya yang selalu mempermasalahkan keadaan-keadaan kita yang seperti ini. Tidak. Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah menjawab, "Ya Muhammad, irfa ra'sak wasal tu'dha isfatu syafa." Ya Muhammad, angkat kepalamu. Minta apa yang kamu mau, pasti aku Allah akan memberikannya. Nabi cuma memberikan satu kata, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku, umatku gelisah ya Allah, umatku ketakutan wahai Allah. Allah jawab, wahai Muhammad, sepertiga semua umatmu akan masuk surga. Sepertiga. Nabi tidak uas Pak Bu. Sepertiga umat Nabi masuk surga. Nabi sujud lagi yang kedua kali. Minta kepada Allah. Sampai Allah katakan lagi, irfaro sawasal tu'to isfatu syafa. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Minta apa yang kamu mau aku berikan. Satu kata keluar lagi. Ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku ya Allah. Umatku ya Allah, umatku gelisah ya Allah. Allah jawab, ya Muhammad, sepertiga umatmu akan masuk surga. Sujud lagi Nabi yang ketiga kalinya. Belum puas. 2/3 umat Nabi masuk surga, belum puas. Sujud lagi. Allah sampaikan lagi, ya Muhammad, irfa ra'sak wasal tu'to isfatu syafa. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Minta apa yang kamu mau akan aku berikan. Satu kata lagi Nabi keluarkan, ummati, ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Ya Muhammad, semua umatmu akan aku jamin masuk surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita nih Pak Bu, walaupun kita
dosanya banyak. Sholat kita sering bolong-bolong. Puasa Ramadan belum kita qadha sampai saat ini. Kita ninggalkan sholat kayak nggak takut dengan neraka. Kata Nabi, satu sholat yang Anda tinggalkan, kata Nabi, satu sholat yang kita tinggal di usia balik, masuk usia balik, kemudian sholat satu kali saja kita tinggalkan, tidak diqadha sampai ajal menjemput nyawa kita, kata Nabi, itu orang keempat yang di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Satu sholat. Tapi terkadang berapa sholat yang kita tinggalkan sampai hari ini kita masih merasa aman, tidak merasa takut dengan neraka, tidak merasa takut dengan siksa Allah. Tapi berkah Nabi Muhammad, selama orang itu beriman, selama orang itu beragama Islam, meninggalkan iman kepada Allah, tetap akan akhirnya dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat siapa? Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar cerita dalam hadis orang yang terakhir masuk surga dari kota Juhaina. Ada orang, Pak Bu, di hari kiamat yang dia itu disiksa di neraka sudah 7.000 tahun. Satu hari di akhirat 1.000 tahun di dunia. Kurang lebih kalau dihitung 7 juta tahun dia sudah disiksa oleh Allah di neraka. Allah keluarkan, Allah masukkan ke surga. Seumur hidupnya tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Kebaikan Pak Bu nggak pernah. Semua dosa sudah dia lakukan semuanya. Cuma karena dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjadi umatnya Nabi Muhammad, dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, akhirnya kita melihat Nabi dengan jeripayahnya, dengan usahanya, akhirnya perantara Nabi, kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah cinta Nabi kepada kita. Di masa hidup Nabi, Nabi perjuangkan. Di akhirat Nabi perjuangkan. Bahkan waktu kita semuanya sudah ada depan pintu surga, depan pintu surga, Nabi minta izin kepada Allah. Ya Allah, saya minta izin. Apa yang kau minta wahai Muhammad? Aku minta izin masuk nerakamu ya Allah. Allah izinkan Nabi Muhammad masuk neraka, ditemani malaikat Jibril. Apa yang Nabi lakukan? Mencari umatnya di neraka, barangkali ada yang ketinggalan. Ini umat Nabi, semuanya sudah ada depan surga, depan pintu surga. Tinggal Nabi buka, semua umat Nabi masuk surga. Tapi Nabi masih khawatir, Nabi masih takut, Nabi masih gelisah. Minta izin, ya Allah, saya izin masuk neraka ya Allah. Dicari umatnya sampai Nabi puas, dilihat dari ujung ke ujung, tidak ada umat Nabi, yang ketinggalan Nabi keluar. Bertemu malaikat Malik, sang penjaga pintu nerakanya Allah. Malaikat Malik bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak sisakan satu saja dari umatku di nerakaku agar aku siksa? Kata Nabi, demi Allah wahai malaikat Malik, aku tidak rela satu umatku pun yang ketinggalan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu akhirnya kita semuanya masuk surga. Coba Pak Bu, ada cara artis, cari artis yang seperti Nabi Muhammad, pedulinya sama kita. Kita yang saat ini cinta pemain bola, cari pemain bola yang pedulinya seperti Nabi Muhammad. Anda cinta YouTuber, cari YouTuber yang pedulinya sama kita. Di dunianya diperhatikan, di akhiratnya diperhatikan. Masih kita cinta sama mereka selain Nabi Muhammad? Masih menghabiskan pulsa kuota untuk nonton acara mereka daripada mengenalkan diri kita dengan Nabi Muhammad? Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mulai saat ini ayo kita baca sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Hadir majelis taklim, hadir acara maulid, biar makin kenal sama Nabi Muhammad, biar makin cinta sama Nabi Muhammad. Gimana kita mau cinta, gimana kita mau sayang, kalau kita nggak kenal siapa itu Nabi Muhammad. Ingat Pak Bu ya, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, apapun yang Nabi inginkan pasti kita laksanakan. Beratnya seperti apa yang Nabi inginkan, pasti kita laksanakan. Kenapa? Karena kita cinta. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cintamu nyata, cintamu murni, ingat Pak Bu, saya bilang di awal tadi, cita-cita Nabi, keinginan Nabi, pengen kita semuanya masuk surga. Hati-hati. Ini ada satu hadis yang harus dipegang. Jangan kita terlena, oh biarin Ustadz saya nggak sholat, Nabi pasti cinta sama saya kok. Oh Ustadz saya nggak puasa bulan Ramadan, Nabi pasti cinta sama saya.
Oh Ustadz, saya tidak pernah hadir majelis taklim, hadir acara maulidan tidak pernah, pasti saya dapat syafaat Nabi. Hati-hati Bu. Ada satu hadis yang Nabi jelaskan, kullu ummati yadkhulunal jannata. Semua umatku, kata Nabi, aku jamin masuk surga. Semua, kata Nabi, umatku bakal masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Sahabat Nabi heran bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa umatmu yang tidak pengen masuk surga bersama wahai Rasul? Faqala, Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepada aku, apa yang aku perintahkan dia laksanakan, apa yang aku larang dia tinggalkan, dia bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang aku perintahkan dia tinggalkan, apa yang aku larang dia laksanakan, maka dia tidak akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, siapapun di antara kita, setinggi apapun kita punya dosa, seberat apapun kita punya maksiat, sebanyak apapun kita punya kejelekan, kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minad dzanbi kama la dzanbalah. Orang yang bertobat, dia menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi, Nabi jamin kama la dzanbalah, dia akan diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dosa saya setinggi langit, Allah ampuni Anda bertobat. Ustaz, dosa saya sebesar gunung, Anda bertobat, Allah ampuni. Ustaz, dosa saya sebanyak bui-bui yang ada di lautan, Anda bertobat, Allah ampuni. Kuncinya satu, Anda bertobat. Maka siapapun di antara kita yang hadir pada malam hari ini, semua niatlah untuk bertobat kepada Allah. Allah Maha Kaya, Pak. Ustaz, bagaimana kalau hari ini saya tobat, besok saya ngulangin lagi, tobat lagi sama Allah. Ustaz, besok ngulangin lagi, tobat lagi sama Allah. Allah tidak pelit memberikan tobatnya kepada hambanya. Asal kita bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Jangan samakan Allah dengan makhluknya. Kalau makhluk makin diminta makin gak senang, tapi Allah makin diminta makin sering kita bertobat, maka Allah makin cinta kepada kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang-orang yang memperbarui taubatnya. Saya punya guru, Dr. Ustadz Habib Segaf bin Abu Yabe Hasan Baharun. Beliau sering wanti-wanti sama kita sebagai muridnya di Dalwa, di pondok. Beliau suka bilang kayak gini, kalau engkau mendengarkan satu kebaikan, niatlah untuk melakukannya, Allah akan bantu dengan caranya Allah, bukan caramu. Kalau kita mendengarkan kebaikan, niatlah untuk melakukannya, Allah akan bantu dengan caranya Allah. Tapi kalau kita mendengarkan satu kejelekan, niatlah untuk meninggalkannya, Allah akan bantu dengan cara Allah, walaupun saat ini, hari ini, detik ini, saat ini kita termasuk orang yang melakukan dosa tersebut. Ustadz, saya suka minum minuman keras. Anda niat taubat pada malam hari ini, Allah akan bantu dengan caranya Allah. Ustadz, saya sering main gaple, saya sering berjudi, saya sering cari nomor di kuburan, togel. Ustadz, apakah dosa saya akan diampuni oleh Allah? Anda niat taubat, Allah akan bantu dengan cara Allah. Ustadz, saya sering ngutang. Ngutangnya bukan sama teman, sama keluarga, sama bang riba, sama bang emok. Tahu bang emok? Sini ada bang emok. Tahu bang emok? Hah? Rentenir. Saya kemarin di Majalengka, di Kuningan, tahu bang emok. Oh, di Pemalang belum tahu ya. Rentenir. Kita butuh duit. Bu, butuh duit berapa? 300. Nih saya kasih. Tapi 3 bulan ke depan bayar 700.000. Itu bang emok. Rentenir. Hati-hati Pak Bu. Hidup itu bersyukur akan nikmat. Tapi kalau kita hidup ngikutin gaya hidupnya orang lain, gak bakal nikmat. Kalau kita ini ngutang sama rentenir, kita akan ditagih terus. Akan terus sampai stres, pusing luar biasa. Tapi ingat, dosanya lebih luar. Dalam Al-Quran Allah firmankan, siapa orang berusaha dengan riba, dengan rentenir, sama bang emok, maka dia akan aku ajak perang, kata Allah. Dalam hadis Nabi jelaskan, barang siapa yang berurusan dengan riba, dengan rentenir, dengan bank emok, ada 70 pintu dosa yang dilakukan. Paling ringannya dosa riba, seperti berzina dengan ibunya sendiri. Maka saat ini Pak Bu, kita semuanya niat, ya Allah, saya niat ingin mencintai Nabi Muhammad. Saya niat ingin mengenalkan diri saya Nabi Muhammad.
Saya niat pengen hadir majelis taklim. Saya niat pengen hadir acara maulidan. Biar saya makin cinta, makin kenal dengan Nabi Muhammad. Niat dulu Pak Bu. Kalau sudah niat, Allah akan bantu dengan caranya Allah. Terakhir, ada seorang syekh. Seorang syekh ini pernah bertanya sama muridnya. Wahai muridku, kamu tahu kenapa kamu dan saya sampai malam hari ini, sampai detik ini masih hidup? Lalu murid tersebut menjawab, wahai syekh, saya tidak tahu. Engkau lebih tahu daripada saya. Lalu syekh tersebut menjawab, kamu dan saya masih hidup sampai hari ini karena Allah masih cinta kepada kita agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih cinta, maka diberi kesempatan, ayo tobat. Perbaiki hidupmu. Engkau nggak tahu kapan engkau akan dicabut nyawanya oleh Allah. Kamu tidak tahu amalmu itu bisa menyelamatkan surga atau tidak. Tapi yang pasti dengan engkau bertobat, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Maka Pak Bu, mulai mari ayo kita berniat ingin melakukan kebaikan. Niat yang banyak, pengen jadi orang yang baik, dibarengi dengan taubat. Karena dengan taubat itulah dosa-dosa kita semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkah acara ini semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah acara ini mudah-mudahan di akhirat kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami yang datang ke tempat ini memiliki banyak dosa ya Allah. Banyak maksiat yang kami lakukan ya Allah. Manusia tidak ada yang melihat dosa kami, tapi Engkau melihat apa yang kami lakukan ya Allah. Sepintar apapun kami menyembunyikan dosa kami, sehebat apapun kami bisa menyembunyikan kesalahan kami, tapi Engkau melihat apa yang kami lakukan ya Allah. Dan Engkau akan menuntut dengan apa yang kami lakukan ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, berkah majelis Nabi Muhammad, berkah maulid Nabi Muhammad, berkah perkumpulan Nabi Muhammad, ampuni dosa kami semuanya ya Allah. Jangan keluarkan kami dari tempat ini, melainkan dosa kami semuanya sudah Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, kalau di dunia saja kami tidak kuat dengan api dunia, bagaimana dengan api akhiratmu ya Allah? Bagaimana dengan api nerakamu ya Allah? Dan kami tidak tahu kapan Engkau akan cabut nyawa kami. Yang jelas ya Allah, di dunia kami tidak kuat dengan api dunia, maka jadikan kami hamba-hamba yang Kau rahmati ya Allah, hamba-hamba yang Kau berikan kasih sayang ya Allah. Ya Allah, jadikan lidah ini selalu bersolawat dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan hidup kami tidak lepas daripada sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan hidup kami selalu membaca jalan kehidupan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, di hati kami banyak keinginan ya Allah, banyak cita-cita ya Allah. Maka jangan keluarkan kami dari tempat ini, melainkan doa kami, harapan kami, cita-cita kami, keinginan kami semuanya Kau kabulkan ya Allah tanpa terkecuali ya Allah. Tapi kami mohon kepadamu ya Allah, tak kala Engkau akan cabut nyawa kami, jadikan Nabi Muhammad berada di samping kami ya Allah. Tak kala kami berada di barzakh, kami sudah dikubur ya Allah, keluarga kami sudah meninggalkan kami, tidak ada cahaya yang menemani kami, jadikan Nabi Muhammad yang menemani kami ya Allah. Walau waktu malaikat Munkar Nakir menanyai kepada kami gemetar, kami ketakutan, kami tidak bisa menjawab ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad yang membantu kami untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir ya Allah. Ya Allah, waktu kami berada di mahsyar, matahari sejengkal di atas kepala kami, orang saling tuntut menuntut, kami merasa khawatir di hari tersebut ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad yang memanggil kami, kemari wahai umatku yang biasa bersalawat kepadaku, kemari umatku orang yang biasa hadir majelis taklimku, kemari umatku orang yang biasa hadir majelis kekasihku Nabi Muhammad. Ya Allah, waktu kami berada di mizan, kami melihat dosa kami lebih tinggi, dosa kami lebih banyak daripada ibadah pahala kami. Jadikan Nabi Muhammad yang mengangkat pahala kami. Ya Allah, waktu kami berada di Shiratal Mustaqim, satu jembatan yang kekasihmu sudah pernah mensabdakan, jembatan Shiratal Mustaqim lebih lembut dari rambut satu yang dibelah menjadi 7, lebih tajam daripada pedang ya Allah. Jadikan saat itu ya Allah, tangan kami dipegang oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan tangan kami waktu dipegang oleh kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim ya Allah. Tidak mungkin ya Allah kami bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim tanpa wasilah kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan surga kami bersama surga kekasihmu Nabi Muhammad, agar mata ini setiap saatnya memandang wajah indah kekasihmu Nabi Muhammad, agar kulit ini setiap saatnya bersama dengan kulit kekasihmu Nabi Muhammad, agar tangan ini setiap saatnya bisa mencium tangan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kalau di dunia kami senang melihat para habaib,
melihat para kiai, melihat para ulama yang bersatu berkumpul, ya Allah. Maka alangkah indahnya kalau kami berada di surga bersama kekasih Nabi Muhammad. Ya Allah, berkah acara ini, jaga ulama kami, jaga habaib kami, jaga kiai kami, jaga ustaz kami daripada orang-orang yang mengadu domba mereka, ya Allah. Berkah majelis ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, memberikan kekuatan kepada ulama kami, para habaib kami, untuk bisa mengawal umat agar cinta kepadamu, ya Allah, cinta kepada kekasih Nabi Muhammad. Jangan sampai kami menjadi umat yang ta'assub, fanatik, membabi buta, cinta ustaz, cinta kiai, cinta ulama, cinta habib, tapi merendahkan ustaz, kiai, ulama yang lainnya. Ya Rabbi wajmana wa hababan lana fi dalikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajmana wa hababan lana fi dalikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajmana wa hababan lana fi dalikal firdaus ya rajwana. Ya Allah, tak kala Engkau akan cabut nyawa kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan ibadah, ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan melakukan kebaikan, ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami sedang melakukan dosa, ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami sedang bermaksiat kepadamu, ya Allah. Cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, mudahkan lisan, mulut dan hati kami, ya Allah, untuk mengucap kalimat agungmu, ya Allah, kalimat muliamu, ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bersama-sama. La ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah bi surah Al-Fatihah. Mana? Iya kena beri. Surah Al-Fatihah. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.